Lopu tuh katanya lopu. Dan Baja Ini mau lagi jadi spar ini Kak Anita Ini bukan kebetulan lagi ya. spar. Anita Fiona R entah Bukan, ini lagi tujuhnya tadi spar, chat teman-teman. di lobby gitu. Bukan lagi main congklak guys. Nggak bercanda ya. Kalah draft katanya reverse ya guys. Ya guys, kalah draft kenapa pakai Uranus bro? Cuman kita nggak boleh itu gak sih guys? Nggak boleh just cover book gak sih bro? Lihat isinya ya nanti ya teman-teman ya. Uranus jungler OP tuh kata Fenrir tuh. Siapa yang bilang tadi Uranus jungler nggak OP guys? Aurora tuh kata Fusi. Bro jungler enak tuh combo sama one katanya Fenrir. Coba ya kita lihat aja ya teman-teman ya. Ini tergantung pilotnya juga sih guys. Kita akan lihat aja, semoga seru dari permainan yang akan terjadi di game yang ketiga scrim match untuk game pertama antara dari teman-teman tim Rora versus pasukan dari tim Revice. Menurut kalian ketik 1 untuk Rora dan ketik 2 untuk tim Revice guys. Kalian dukung tim mana guys? Apakah dukung dia yang selalu ada atau dukung dia yang udah memberikan harapan palsu ya teman-teman ya? Oke, kita akan lihat saja di area top lane ada Zen Excellent berhadapan langsung dengan Heimerdinger, hero lapu-lapu yang kini bakal dijadikan opsi untuk bisa melawan seorang Ruby. Kita Ruby bakal punya kekuatan dari segi efek regen ya. Cuman itu yang harus juga jadi kendala di arah early ya, karena lapu-lapu punya damage yang cukup kuat sih guys. Dan kalau misalnya Ruby malah maksain di arah early, menurutku sih poin pertama akan nggak harusnya bisa terjadi buat seorang lapu-lapu. Namun dengan tarikan yang terjadi, poin pertama kini akan didapatkan. Dekari ditumbangkan, tapi poin bertambah lagi dengan tadinya Heimerdinger juga berhasil untuk membalas. Apakah ada poin kedua yang berhasil terbuka untuk pasukan dari tim Rora, di mana mereka pun harus menelan serang Zane untuk bisa ditumbangkan. Dan kita lihat dua pemain harus pulang, mencoba mundur perlahan ke arah belakang, tapi sambaran ke arah beberapa pemain di arah depan pun kini harus terjadi lagi, di mana Heimerdinger pun harus mencoba kabur. Loh, Kaido statue ya udah deh. Kaido malah donate 79.000 guys. Mencoba untuk didatangkan buat masalah karena di arah hutan. Fase yang malah menggila, bahkan gelo Kaido. Dengan masih ada seorang Kaido yang berhasil untuk malah membuka sebuah pick off. Kaido, thank you Kaido. 3 poin cepat terjadi. Dari tadi sempat mencoba membuka ciro-ciro lain. Makasih Bang Kaido, semoga rezekinya lancar selalu. King Kaido ya teman-teman ya. Momentum kini dengan selama freeze bisa menjadi masalah Kaido ya. Dengan kini harus membuat masih serak-serak bahasa ini kayaknya teman-teman ya. Ini kayaknya udah aman nih guys kalau sekarang guys. Di game kali ini lihat ada sebuah entropy yang terbuka menyebabkan sekarang serang Gyu, di mana Gyu kini apakah masih bisa cukup bertahan, dan kejutan terjadi karena Kaido ya berhasil untuk membuka poin pertamanya untuk bisa melepas langsung serang Gyu untuk langsung terkena eliminasi. Lagbot katanya kenapa emang itu kalau udah lihat masuk replay bang? Enggak. Ya udah deh. Thank you Kaido. Lagunya masuk cuman media share kagak guys. Dengan satu buah lasit yang cukup terjadi, Heimerdinger pun berhasil untuk membuka sebuah double kill. Dengan rotasi yang kini bakal dilakukan. Ada suaranya doang teman-teman. Di arah top lane, mulai mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di arah atas. Kaido thank you di game ke-6, 7, 8 mau ikutan main gak Kaido? Kita masih ada kosong, nanti kalau misalnya bisa cepet juga, bisa juga jadi berpindah di game yang ke-5 ya Kaido ya. Mengambil akar kelomang masih bisa didapatkan oleh Zen, dimana penghancuran ke arah turret pun juga kini akankah mencoba untuk diambil. Mager, bejir. Terima kasih banyak ya Bang Kaido ya. Mana si Jack katanya? Iya padahal Jack juga salah satu good laner andalan gak sih guys? Kapan katanya? Oke Kaido, nanti infoin aja kalau mau ikutan main ya. Terima kasih Bang Kaido, terima kasih King. Barrier terjadi. Apakah bakal menangkap? Zane berhasil langsung memberikan satu aksi, dimana dirinya pun berhasil untuk menghindari pertarungan yang bisa membahayakan. Dimana Wave Neon pun masih berhasil plating dengan begitu cepat. Heimerdinger pun harus mencari cara untuk bisa menambah gold buat dirinya. Apalagi tentunya Heimerdinger bisa menjadi pemain yang menurut gue sih vital banget ya untuk ngebuka serangan, jadi inisiator. Tapi War Charge terbuka duluan,
Dimana kali ini juga ada sebut sarikan. Apakah akan membuat seorang Fizz pun dalam masalah? Dimana roadway pun terjadi. Efek dari sebuah cici pun terjadi. Dimana Kair pun terus terculik. 2 pick up pun dilakukan. Dan apakah Lucky for triple kill pun berhasil didapatkan oleh Heimerdinger di depan. Dimana Dire pun mencoba menyelamatkan seorang Karzi yang tadi hampir saja ditumbangkan. Tapi masih ada kesempatan dimana seorang Kaizo hampir juga terculik. Posisi harus dipertahankan. Dimana sayangnya masuknya seorang Ardi bisa memberikan kejutan. Poin ketiga untuk seorang Ardi pun berhasil untuk didapatkan di area depan sana. Menjadi pemain yang Spartan, bisa ngasih efek yang cukup berbahaya buat teman-teman dari tim Rora. Tapi kalau misalnya teman-teman dari tim Rora cukup nekat buat bisa maksimalin juga dari segi pertarungan di bagian depan sana ya. Dan kita lihat dengan kesempatan yang ada sekarang, harusnya ini bakal menjadi momen yang bagus juga buat teman-teman dari tim Revenge buat ngambil Kara Turtle yang ada di area top lane ya. Apakah berhasil terjadi? Fizz mencoba untuk mengatur posisi. Timber Barrier pun mencoba untuk membuat The Kairos sepertinya kesulitan untuk bisa berjalan ke arah sebuah Turtle. Mencoba untuk menyergap dari belakang. Retribution Cutter Connect. Namun Ardi yang malah berhasil untuk bisa mengambil Retribution dari dirinya begitu menggacor. Dimana 2 pemain pun kini bakal dikejar. Apakah ada sebuah peluang dimana pasukan dari tim Rora berhasil untuk bisa mundur. Tapi barrier yang terbuka langsung disambut dengan seadanya seorang Heimerdinger. Breveter berhasil terjadi. Dimana lompatan yang berhasil untuk juga dia lakukan bisa membuat diri pun selamat ya. Namun tambahan serangan dengan bantuan entropi ini akankah berhasil melukai. Dimana Gio pun kini masih berhati-hati mencoba mengambil kesempatan dengan recall yang harus dilakukan. Tapi 2 pemain kini akankah berhasil untuk bisa bertahan. Dimana tarikan karena seorang Ardi pun hampir saja membuat dirinya pun ditumpahkan. Masih survive Ardi dengan darah yang kembali dikumpulkan dengan cukup banyak ya. Ini efek regennya deras banget guys. Wah, tapi di bagian top lane kita melihat ada Ruby yang akhirnya berhasil ditumbangkan untuk pertama kalinya. Dan ini makin memantapkan seorang Heimerdinger untuk bisa mengoleksi ya 4 pemain dan akan mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di arah atas sana. Kita lihat dengan posisi dari teman-teman tim Revenge yang juga kini ya masih harus juga menjaga turret-turret yang memang tersisa. Dimana sayangnya di bagian bawah Gyu akan mencoba untuk memberikan sebuah HBD. Zane bakal mencoba untuk dipegang. Dimana seorang Rax pun juga datang. Roadwave tadi sempat dilakukan. Namun negara pemain yang berhasil curik dan harus menggunakan sebuah ultimate-nya lagi. Dan Rex berhasil survive. Sampai berapa match bang katanya? Ini kayaknya sampai 10 bisa teman-teman. Ini sampai match 10 kita bisa hari ini kayaknya bisa guys. Yang kosong di 678 teman-teman ya. Kalau kalian mau booking boleh di sana teman-teman. Boleh. Di sana bisa. Ini best of 3 teman-teman ya. Buat tim mereka guys ini dibayarin sama Kakasa ya teman-teman ya. Skrimannya teman-teman. Bang emang aku boleh juga bang dibayarin sama Kasa bang. Coba kalian follow dulu aja Kasanya teman-teman ya. Siapa tahu guys. Hidup mah tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Gak tahu tadi top lane kini harus bisa dilakukan. Dimana zoning dari teman-teman tim merah atau dari pasukan tim Revenge sedang dipersiapkan. Tapi mereka juga akan mendapatkan kejutan. Dimana Heimerdinger langsung membuka satu buah Breveter. Mencoba untuk mengelabui teman-teman dari tim Revenge. Yang kini akan malah berhasil diambil ke arah sebuah Turtle-nya. Kaizo berhasil mengambil dengan tembakan yang cukup manis. Bahkan Heimerdinger pun berhasil menciptakan sebuah double kill. Dan Gio pun gagal diselamatkan. Tersisa Rex sendirian. Mencoba untuk kabur di saat sergapan dan seorang Karzi yang seperti ini akan dilakukan. Dan membuat wipe out pun didapatkan buat teman-teman dari tim Rora yang seperti akan mencoba untuk menghancurkan langsung beberapa turret yang ada di depan sana. Mereka punya juga sebuah kesempatan di mana Purple pun juga akan mencoba untuk mereka curi dan akan semakin memperkuat lagi permainan mereka untuk di game kali ini. Dan kayaknya akan lebih sustain lagi ya dari segi war yang nantinya akan mereka lakukan. Ini mereka punya lapo-lapo yang emang sangat-sangat berbahaya sih guys. Lapo-laponya ada 612 guys. Ini bukan menjadi pemain yang bakal menjadi inisiator, tapi juga bisa menjadi pemain yang bisa menahan damage dan bisa menghasilkan damage besar. Apalagi Gyu ini juga terlalu sendirian di bagian bottom lane. Harus mencoba untuk meminta perlindungan jika ingin survive. Dimana penyergapan kini akan terjadi di saat seorang Karzi tadi mencoba untuk melihat satu buah peluang. Ada sebuah Crimson Beacon yang juga akan diaktifkan sehingga mungkin bisa menarik pasukan dari tim lawan. Tapi Ardi juga bakal mencoba untuk unjuk lagi kebolehannya dengan efek regen begitu deras. Tapi apakah cukup kuat untuk bisa menahan cukup banyaknya serangan dari pasukan tim Rora yang mungkin akan bertubi-tubi ya menyerang ke arah dirinya. Dengan The Kairo yang juga terlihat berada di area top lane. Guys ini kayaknya
Barat udah di buff gak sih guys? Badannya besar, lidahnya panjang, kakinya juga besar. Itulah Barat. Buset guys, sudah beda guys kayaknya guys. Barat guys jadi lebih besar guys. Ada satu buah Death or Welcome yang sepertinya akan terjadi, mencoba untuk memakan langsung seorang Zen yang ternyata terkena eliminasi. Beberapa backup terjadi bersama dengan seorang Kaijo yang juga berhasil untuk bisa mendapatkan karakter pemain dan gak bisa bertahan dengan lama. Ari mencoba untuk membalas tapi terkena tarikan di mana dirinya pun kira akan masih cukup kuat dalam bertahan. Mencoba untuk menahan dan menunggu seorang Res untuk bisa datang, tapi kejutan yang dia lakukan sepertinya gagal untuk bisa berefek lebih. Karena Garzi gagal terculik. Yu pun datang dan siap untuk juga bisa memberikan damage tambahan. Crossbow cengkengnya akankah berhasil diaktifkan? Di mana Ardi pun mencoba untuk juga memberikan sebuah space agar berhasil seorang Gil pun mengejar dan mendapatkan lagi point kill di game yang kali ini. Buset, besar dan tahan lama tuh kata Kasa bro. Gelo. Barat ya memang ya. Barat guys, Barat ya teman-teman ya. Dan kita lihat dari teman-teman, kalian bisa cek aja guys, ini lapu-lapunya udah ngamanin Warek dan juga Queen Wing ya. Mereka juga akan mencoba untuk mengambil sebuah dominant ace, tapi akan kita lihat juga beberapa posisi di mana pasukan dari tim Roar pun gini juga harus kehilangan serang Zane. Ada pembalasan terjadi, juga tembakan dilakukan. Kizu mencoba untuk memberikan tembakan yang cukup dalam dengan free space yang mungkin bisa didapatkan, meskipun malah membuat seorang Ardi malah berhasil untuk mendapatkan sebuah triple kill. Dan apakah Maniak pun berhasil juga kini terkonek di mana Detona Welcome terlalu jauh, gagal melahap pemain-pemain dari pasukan tim Revenge, di mana sebuah roadway pun terjadi dan Hemendegger pun terlihat gak berhasil bisa survive. Bahkan Zen pun mendapatkan last hit, di mana kini seorang Zane yang tersisa sendirian. Dan ini bencana. Pasukan dari tim Revenge bakal mulai mencoba untuk mengambil ke arah sebuah Lord yang ada di arah bottom lane. Dan Lord kini akan berhasil untuk bisa diamankan langsung, dan akan menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan harusnya buat teman-teman tim Revenge agar bisa menjegal langsung teman-teman dari tim Rora yang kini perlahan harus mencoba untuk mengatur sebuah posisi ya. Lord aja kalah gede tuh katanya. Iya guys, Lord aja kalah gede ya badannya, maksudnya. Kayaknya emang di revamp guys. Buset guys, segede itu guys. Buset, dino segede itu berlari-lari di Land of Dawn. Segede itu guys. Buset, lidahnya menjulur-julur bro. Agak serem ya kalau lihat-lihat ya. Lihat dengan posisi yang kini akan mencoba untuk dimantangkan lagi oleh teman-teman tim Revenge. Apakah berhasil membuat mereka mendapatkan ya beberapa turret yang kini tersisa dari pasukan tim Rora, di mana Orange Buff mencoba untuk diambil oleh seorang The Cairo, punya double yang cukup tebal, tapi apakah bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuka sebuah momen comeback, di mana Death or Welcome mencoba untuk menculik seorang Ardi dan ada barrier yang sempat terjadi. Sebuah barrier sempat terbuka di bawah Warchas pun mencoba untuk juga menyulitkan seorang Hemendegger. Apakah Hemendegger bakal menjadi korban pertama? Namun Ardi pun harus mencoba untuk ke arah belakang dan Zen pun tertinggal. Penculikan karena satu pemain dari pasukan tim Rora pun malah berhasil didapatkan. Dan kita lihat pasukan dari tim Revenge masih mencoba untuk menjaga asa mereka dengan membuat beberapa turret tambahan pun bisa dihancurkan. Sayangnya Lord hilang bersama dengan teman-teman dari tim Rora yang kini akan mencoba untuk memberikan sebuah space di mana comeback akan dilakukan. Detona Welcome kembali dilakukan, menjegal seorang Ardi yang sendirian dan poin tambahan pun terjadi, dan Sunny menjadi pahlawan dengan satu buah poin lagi. Dan pengejaran pun terjadi. Tiga pemain kini harus berhati-hati, mencoba untuk mengatur posisi di mana pasukan dari tim Rora kini akan berhasil untuk malah melakukan sebuah comeback. Tapi Gyu terlihat posisinya begitu berbahaya. Tertancap langsung peluru yang berhasil dikirimkan oleh seorang Nathan dari Kaijo yang bahkan berhasil membuka double kill, dan Hemendegger mencoba untuk menyikat habis sisa-sisa pemain dari pasukan tim Revenge yang kini harus perlahan mundur ke area belakang sana. Ini bencana. Karena kesempatan untuk bisa menghancurkan turret pun malah berhasil juga didapatkan oleh pasukan dari tim Rora. Dan ini apakah bakal menjadi momentum comeback yang bisa dimanfaatkan? Rora sebenarnya bakal mencoba untuk mengatur posisi juga, di mana mereka mungkin akan bisa ngambil kalah Lord nih guys. Lord kalau misalnya udah diambil sih, menurutku sih ini bakal jadi bantuan tambahan yang akan semakin gigih lagi teman-teman dari tim Rora ya. Apakah bakal ada sebuah momen di mana Rivas bakal comeback nih guys? Siapa yang cita-citanya ingin
Comeback seperti tim Alter Ego teman-teman ya. Early menang tapi di late game kalah guys. Wah ini jangan-jangan tim Revenge nih guys ya. Harus ada zoning yang juga bisa dipersiapkan oleh teman-teman dari tim Rora. Meskipun mereka malah terlihat mencoba untuk memaksakan lagi dari sisi serangan. Zen terlihat harus tertarik. Gimana point kill dari pasukan tim Rora seperti ini akan terjadi. Bantuan dari tengah welcome pun juga tadi sempat dilakukan. Mencoba untuk melahap langsung seorang Fizz yang kini tadi tertinggal. Ada flicker mencoba dilakukan untuk bisa selamat dalam pertarungan meskipun ternyata gagal untuk bisa pulang. Poin pertama pun berhasil untuk pasukan dari Rora dapatkan. Dimana poin kedua pun juga kini bakal terjadi karena seorang Ardi yang apakah berhasil bisa dikejar dengan bantuan Antrofi dan Kaijo. Supaya akan menjadi pemain yang akan melakukan save a game untuk match yang ketiga kali ini. Lumayan tambahan beberapa serangan tambahan yang terjadi. Lihat pasukan dari tim Revenge pun harus mengatur posisi. Meskipun di Kairo nggak punya banyak darah lagi dan harus survive kali ini. Mencoba untuk selamat dalam pertarungan dan kini malah menyisakan 3 pemain dari pasukan tim Revenge meskipun satu pemainnya masih berada cukup jauh. Tapi sepertinya ini nggak mau menggugurkan ya perjuangan yang teman-teman dari tim Revenge kini masih terus mencoba untuk mengejar dengan posisi Heimerdinger. Akhirnya berhasil bisa dijangkau Gyu. Mendapatkan pick up kelima, belum lagi dengan item lain yang juga udah berhasil terjadi. Ada sebuah Rose Gold Meteor yang udah berhasil diambil. Dan apakah ini bakal menjadi momentum di mana pasukan dari tim Revenge akan coba untuk berani mengambil Lord yang ada di bottom lane. Tapi Karzi terlalu free, di mana posisinya kini bakal mencoba untuk langsung ditumbangkan. Sayangnya terlalu depan. Karena pemain yang terlihat mencoba untuk mengcover posisi dari seorang Karzi yang terlihat terlalu missing di area tengah. Dan lihat ada gangguan yang sempat terbuka. Dimana White Chest tadi juga harus malah berhasil menangkap seorang The Cairo di sana. Posisi terlalu berbahaya dan harus dikelaskan. Bawlor kini akan mencoba diambil langsung oleh pasukan dari tim Revenge. Kini akan menjadi momentum yang sangat-sangat cukup penting. Dimana Revenge akankah berhasil untuk melakukan sebuah kemenangan langsung di game yang kali ini. Dan kayaknya di arah late game kayak gini udah sustain semuanya nih guys. Entah junglernya, entah juga lapu-lapunya nih ya. Sama juga kayak teman-teman di tim Revenge, kayak junglernya dan juga hero Groknya ya, Ruby kalau kita lihat. Ini juga salah satu punya darah yang cukup tebel nih ya. Dan harus bisa maksimalin banget sih si Wanwan sama si Kaditanya buat ngedamage buat teman-teman dari tim Rora. Gimana kali tadi sempat The Cairo tertinggal. Apakah masih bisa survive? Heimerdinger mencoba untuk mengatur posisi di area bottom lane. Bok itu baratnya emang iya bak. Lancaran ke arah sebuah turret di bagian bottom pun terjadi. Dengan barat yang masih mencoba untuk melakukan serangan terlalu tinggi. Kita lihat dari seorang barat mencoba untuk mengambil letter welcome-nya. Mencoba untuk mencabik sepertinya satu pemain. Apakah masih cukup kuat untuk bisa menahan Fizz? Tiba pengancaran ke arah turret mungkin akan dilakukan langsung oleh pasukan tim Revenge. Tapi sepertinya mereka masih belum terlalu kuat. Wave 60 masuk dan malah menjadi santapan dari seorang Kaizo yang berhasil menembak lagi. Crossbow yang digunakan tapi Gyu nggak punya cukup banyak darah. Dimana dirinya pun juga harus tertembak. Triple kill from Kaizo yang sepertinya harus terbuka untuk match yang sekarang. Dan ini menjadi bencana jika comeback pun harus terjadi langsung untuk pasukan dari tim Rora di sana. Ini yang tadi jadi warning karena teman-teman dari tim Revenge ya harus mementingkan seorang Kaizo dulu sih kalau pengen kena poin kill sih. Kaizo udah dapetin 15 pick off, tumbang cuma 3 kali, assist juga 7 guys. Kalau kalian nggak ngerasa dia akan menjadi pemain yang bisa ngasih ancaman sih, ya kelar tuh ya. Apalagi kita lihat nggak ada pemain yang punya sih, mereka punya Kadita dan juga punya seorang Grok ya, yang harusnya punya beberapa skill untuk bisa melakukan sebuah pick off. Cuman mungkin karena dari segi posisi juga Kaizo cukup baik ya, apalagi dengan Purify dan juga Entropy yang bisa fleksibel untuk bisa dilakukan. Sehingga itu yang menjadi kadang masalah mungkin buat teman-teman dari tim Revenge buat bisa menjegal ke arah seorang Nathannya. Nah, melihat di area top lane-nya ada sebuah ancaman yang cukup berbahaya di mana Gyu mencoba melihat ada space yang cukup terbuka di area top lane, mencoba menghancurkan kasbah turret. Namun lihat juga di arah bottom lane ada seorang Ardi yang kini mencoba untuk menjaga lagi area di bagian bottom lane untuk bisa dijalankan secara perlahan. Dan akan menjadi momen yang bagus juga buat kini membuat pasukan tim Rora kehilangan fokusnya ya.
Kehilangan fokus akan menjadi masalah. Dimana kali ini teman-teman dari tim Aurora harus mencoba untuk juga mengambil kesempatan Kara Lord yang ada di arah bottom lane. Dengan zoning yang kini sedang diciptakan, pasukan dari tim Aurora mulai bersiap. Pasukan dari tim Revenge pun harus juga berhati-hati karena setup yang bagus juga di arah early belum tentu menjamin mereka bisa dapetin Kara Lord yang ketiga untuk game kali ini. Meskipun kini ada sebuah datang welcome yang malah berhasil untuk bisa menarik arah serang Zen X London. Untungnya posisi cukup baik untuknya bisa di cover dengan satu move flicker. Namun Kaizo kembali menyala. Ada momen dimana dirinya berhasil mendapatkan momen dengan triple kill. Tapi base-nya pun cukup mudah untuk dihancurkan. Langsung serang Gyu. Momen yang terjadi harus membuat Revenge pun memenangkan game yang ketiga di match yang kali ini. Shavik Note tidak bisa terjadi guys. Shavik guys udah triple kill, malah ada momen endgame ya yang harus terbuka. Dan itu sangat-sangat jadi masalah sih karena Aurora juga nggak punya persiapan ya untuk bisa ada pemain yang pulang ke arah belakang. Recall tadi sempat mereka lakukan tapi gangguan tadi sempat terjadi dari seorang Rex dan harus membuat Gyu ya dengan mudah berhasil mengambil base. Dan itu yang ngebuat pasukan dari teman-teman tim Aurora ya dikalahkan untuk di match yang kali ini. Momentum yang udah bagus padahal ya, cuma mereka harus mempertimbangkan lagi jika ada war dan mereka udah kehancuran Kara turret ya. Itu yang harus mereka lebih pikirin sih. Karena bukan itu guys, bukan setup awal Lord yang bagus, tapi gimana nantinya mereka akan bermain dengan lebih baik buat dari segi warnya ya. Kita coba lihat dulu guys, ada momen-momen ya. Ini dia Kadia dan juga Sastik. Mana mapnya bang? Katanya seru-seru satu sama biar tambah kebakar. Waduh. Bang udah bang, mapnya hilang. Untung aku dukung Revenge. Tadi kayaknya Bang Samsul dukung Aurora. Hei Anda, mapnya gedein bang katanya. Mapnya ketutupan. Main satu map katanya. Ini 3 silver ya teman-teman ya, Revenge. Padahal mereka tadi udah rapih buat ngesusun. Oh tapi emang itu sih guys, kayaknya mereka pakai meta mancing duluan gak sih guys. Mereka tahu mereka ada yang bisa manfaatin split push ya, sehingga tadi mereka coba untuk ngezoning terlebih dahulu Kara Lord biar teman-teman dari tim Aurora terpancing guys ya. Itu meta pancingan guys. Baru live lagi, iya baru live lagi. Iya gak sih guys? Meta pancingan bro. Di saat mereka teman-teman dari tim Aurora udah mulai cukup nyaman ya di arah Lord, bisa menguasai dengan momen triple kill juga. Di saat itulah Gyu ya muncul langsung dan bisa langsung ngambil ke arah base-nya guys ya. Bakal pakai jasa caster kayak lu bayar berapa? Langsung aja chat ke wawaku Bang Zeneti, linknya di bio ya. Gila timku, iya keren. Ari dapetin MVP bersama Gyu, 25 poin kill bisa untuk mereka dapatkan dengan beda cuma 6 aja ya dari teman-teman tim Aurora dengan MVP dari seorang Kaizo yang tadi padahal udah berhasil melakukan sebuah triple kill dan momen-momen lain ya yang bisa membuat dirinya sampai di menit yang tadi 19 juga udah dapetin 18 pick off guys. Itu sulit loh guys buat sesosok bot laner, apalagi ngelawan pemain-pemain yang tadi durability-nya cukup besar ya. Ada Hemidinger juga ada bermain dengan manis, ada Zane dan juga Karzi. Tapi sayang memang mereka harus siap ya dengan kejadian-kejadian yang mungkin nggak mereka pikirkan ya terlebih dahulu teman-teman ya. Dengan DKR yang juga harus dapetin silver. Saya juga kalian bisa cek. Kita akan coba masuk ke game selanjutnya teman-teman. Biar makin seru kita langsung gas aja ya, nggak usah lama-lama. Biar game-game selanjutnya juga lebih cepet ya teman-teman ya. Aku dukung tim Revenge tadi. Tanya aja Bang Mar. Iya bener. Aku mah bener aja Bang Samsul ya. Nah, ini yang momen-momennya guys. Kita coba kasih lihat dulu gak sih King. Ah, momen-momen bagus nih guys. Siapa tahu ada momen-momen kalian ya. Izin abang-abang kakak-kakak ya. Kalau ada momen-momennya coba guys. Itu momenku tuh bang. Gacor bang. Gelo. Bener mulu katanya. Kata Gyu. Yo bisa ya 3 sama. Tuh Werksas ya. Wah itu ngebuka war tuh guys. Cantik banget sih itu Kaditanya ya. Masuk langsung Paiko. Pokoknya kalau ada deket-deket war gitu jangan sampai kalian kena Kadita guys. Keculik hilang kalian ya.
Bukan cuma 1 atau 2 biji guys, 3 juga bisa dapat guys. Atau serauk ya. 1 skill bisa dapat serauk bro. Ada momen lain ya kan. Oh ada triple kill juga dari Ardi guys. Cuman momen maniaknya tidak dapat di game yang ini guys, sayangnya ya. Ada juga momen lain nih guys ya kan. Kalau war panjang kayaknya teman-teman dari tim Revenge juga kuat banget gak sih guys. Mereka nggak kalah kuat guys dari teman-teman tim Aurora guys. Meskipun kalau untuk war kayaknya bisa juga dimanfaatin sebenarnya buat pasukan tim Aurora. Dengan dari Matsildanya tuh ya. Akhirnya sebenarnya bisa ngebawa tim Aurora buat nambah lagi war, bisa juga buat mereka kabur kalau misalnya emang keadaan nggak memungkinkan mereka untuk bisa menangin warnya guys. Gyu jadi penyelamat, iya sih, jujur iya sih guys. Itu Gyu ya. Gyu save a game untuk match yang kali ini guys. Bangku, iya bener. Aku percaya kok Den, kamu CWK kan bukan CWK. Kasih Gyu 2 slot nar. Buset, Gyu dikasih 2 slot. Aku kasih ya ini ya bang ya, real K ini, real or Madrid bang. Dikasih sama Bang Gip ya. Sebentar guys, sebentar. Ya, sampai kita nunggu-nunggu ini timnya Aurora dan Revenge silakan masuk dengan cepat di lobby ya, biar kita langsung mulai teman-teman. Turun katanya, coba guys turun sepuh-sepuh. Wah ini momen triple kill ya guys. Ini tadi kupikir si Nathan bakal save a game guys, ternyata itu tidak terjadi dengan mudah ya teman-teman ya. Ini ada momen comeback yang malah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Revenge guys. Wah kadang emang ada kejadian-kejadian yang gak kita bayangkan gak sih guys. Ini yang dimanfaatin oleh tim Revenge guys. Halo buset, ada Aurora Lunatics guys. Gelo, Dala turun katanya QC nggak turun kah? Ayo Aurora katanya pengen spar katanya, punya tim dulu Den.